Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Kelompok 1 beranggotakan Muhammad Ruben Alamsyah, Rahma Khairunisa, dan Albi Primajaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai alat komunikasi maupun identitas bangsa. Dalam kajian bahasa, pemahaman tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa Indonesia, serta kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara menjadi hal yang penting untuk dipahami. Selanjutnya, hakikat bahasa. Bahasa merupakan sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Bahasa disebut sebagai sistem karena terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu ada fonologi, sistem bunyi bahasa, yang kedua ada morfologi, pembentukan kata, dan yang ketiga ada sintaksis, struktur kalimat, dan yang keempat ada semantik, makna bahasa. Baik, selanjutnya hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana berpikir dan media interaksi dalam pendidikan. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar budaya dan bahasa yang beragam. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi meliputi fungsi informatif, menyampaikan informasi, fungsi ekspresif, mengungkapkan perasaan, fungsi direktif, memberi perintah atau ajakan, dan yang terakhir ada fungsi fatik, menjaga hubungan sosial. Yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Nah, selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi salah satu ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, melalui penggunaan bahasa Indonesia, masyarakat dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsanya. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku dan budaya. Bahasa Indonesia juga menjadi lambang kedaulatan negara serta menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional yang menjadi simbol identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai simbol identitas nasional, pemersatu bangsa, media komunikasi antar daerah, serta sarana untuk membangun kesadaran kebangsaan. Contohnya, ketika mahasiswa dari berbagai daerah berkumpul di satu kampus, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara, yang artinya bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan resmi kenegaraan. Misalnya sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, bahasa pengantar dalam pendidikan, bahasa yang digunakan dalam hukum dan dokumen negara, serta bahasa dalam berbagai komunikasi resmi. Contohnya dalam penulisan undang-undang dan dokumen resmi negara yang menggunakan bahasa Indonesia. Pengertian komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah adalah proses penyampaian gagasan, konsep, dan hasil penelitian yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan serta membangun pemahaman bersama di kalangan akademisi dan peneliti. Dalam dunia pendidikan tinggi, bahasa Indonesia berperan sebagai media utama komunikasi ilmiah seperti dalam penulisan makalah, skripsi, dan jurnal. Peran bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai karya ilmiah seperti makalah, skripsi, dan jurnal.
Di dalam makalah menyampaikan kajian atau analisis secara sistematis, dan untuk skripsi menyajikan hasil penelitian secara objektif dan metodologis. Di dalam jurnal menjadi sarana publikasi hasil penelitian kepada masyarakat akademis atau akademik. Ciri-ciri bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu baku dan sesuai kaidah bahasa Indonesia, objektif, tidak dipengaruhi emosi atau opini pribadi, logis dan sistematis, mengikuti alur pemikiran yang jelas dan tidak ambigu, menghindari makna ganda, menggunakan istilah teknik sesuai bidang ilmu, efektif dan efisien, tidak bertele-tele. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai identitas bangsa dan sarana pemersatu masyarakat yang beragam. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi resmi. Selain itu, dalam dunia akademik, bahasa Indonesia juga berperan penting dalam komunikasi ilmiah, terutama dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, dan jurnal. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.